Shalom. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Selasa tanggal 27 Mei 2025 dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Kami menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, menikmati anugerah kehidupan di hari ini. Mengawali seluruh aktivitas dan rutinitas kita di sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Untuk mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita menyambut firman Tuhan, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, kami naikkan di pagi yang indah ini. Karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh hidup hari ini menikmati berkat-berkat Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan untuk waktu di mana kami boleh beristirahat sepanjang malam. Dan pagi ini Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Bapa di sorga, sebelum kami melakukan aktivitas dan rutinitas kami sepanjang hari ini, kami merindukan firman-Mu untuk menjadi pedoman yang akan menuntun kami dalam menjalani setiap rutinitas dan aktivitas kami di hari ini. Karena itu Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Kuasai kami, dan biarlah Roh Kudus bekerja, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah, layakkan kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi kita sekalian firman Tuhan. Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balal bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya, ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa.
Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan napiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang senantiasa merindukan firman Tuhan, membaca, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan yang kita sudah baca dari kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1-15, kita dituntun oleh satu tema, bertobat dan berbalik kepada Allah. Pertanyaan reflektif yang terkadang ditanyakan oleh pengkhotbah kepada sidang jemaat ialah, sejauh manakah kita telah hidup dalam pertobatan dan berbalik kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan? Tentu jawabannya ada pada setiap pribadi yang mendengarkannya. Apakah firman yang setiap saat kita baca dan dengarkan telah mengubahkan hidup kita? Ataukah kita masih hidup dalam keungkungan dosa? Jemaat kekasih Tuhan, seperti halnya dalam pembacaan kita saat ini, di mana roh Allah datang kepada seorang nabi yang bernama Azaria bin Oded kepada Asa, di mana ia menubuatkan tentang bagaimana kehidupan bangsa Yehuda, suku Benyamin, dan suku-suku yang lainnya yang hidupnya sudah lama jauh daripada Tuhan, di ayatnya yang ketiga. Itu artinya bahwa kehidupan pribadi mereka tidak terkendali, dan kemudian berimbas kepada kekacauan sosial, ekonomi, terlebih peribadatan pada saat itu. Jadi kehidupan jemaat baik secara pribadi, secara sosial, ekonomi, dan juga dalam peribadatan berlangsung secara kacau dan tidak terkendali. Ketika Asa mendengarkan nubuatan tersebut, Asa langsung meresponnya dengan baik dan segera menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Kemudian ia juga membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci itu. Sekalipun kehidupan mereka telah jauh daripada Tuhan, namun kasih karunia Tuhan senantiasa ada untuk mereka yang mau bertobat dan mau berbalik kepada Tuhan, seperti dalam ayat 2 pembacaan kita. Bahkan dari respon perubahan dan perbuatan itu, mereka pun bersumpah untuk setia kepada Tuhan dan mencari Tuhan, karena ada janji Tuhan kepada mereka yaitu keamanan dan berkat bagi Tuhan, bagi mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi respon dari perubahan dan pertobatan yang dilakukan oleh Yehuda dan Benyamin, yaitu mereka bersumpah untuk setia kepada Tuhan dan mencari Tuhan, sehingga mereka menikmati janji Tuhan, yaitu keamanan dan berkat dari Tuhan bagi mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jemaat kekasih Tuhan, banyak hal yang mungkin juga menjauhkan kita daripada Tuhan dalam kehidupan ini. Banyak hal yang bisa dan mungkin sedang menjauhkan kita daripada Tuhan dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Namun satu hal yang pasti, ketika kita ingin berbalik dan bertobat serta hidup dalam kehendak Tuhan, maka ingat baik, janji keamanan dan berkat akan diberikan kepada yang setia kepadanya. Mari hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Mari hidup setia kepadanya, sehingga kita dapat menikmati berkat dan janji-janji Tuhan
dalam seluruh kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan permohonan kita. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan bersama. Jikalau saat ini ya Tuhan, ada banyak hal yang membuat kami seringkali berbalik daripada Tuhan dan tidak setia kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, ubahkan kami, ajar kami untuk hidup taat dan setia kepadamu, sehingga dalam seluruh kehidupan kami boleh menikmati berkat-berkat dan janji daripada Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati berkat pemeliharaan Tuhan dalam rumah kami masing-masing. Saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, orang tua kami yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia, Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi pun dalam kehidupan keluarga kami, dan juga dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi segenap hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, baik itu pendeta jemaat, majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, pengerja gereja, tata usaha, dan koster. Tuhan, berikan kami kesehatian dan kebersamaan mengangkat setiap tugas dan pelayanan ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat-Mu semakin bertumbuh dalam kasih persaudaraan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan kiranya terus menopang dan memeliharakan kehidupan mereka. Kami doakan para orang tua kami yang saat ini dirawat di rumah sakit, pun yang sedang berobat jalan, yang dirawat di rumah. Tuhan, berikan kekuatan iman dan berkati proses yang sementara dijalani dalam mendapatkan kesembuhan daripada-Mu. Keluarga kami yang berduka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Jikalau ada jemaat-Mu yang berada dalam keadaan berbeban berat, dalam suasana duka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Kami serahkan anak-anak kami dalam pendidikan, anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, cari pasangan hidup. Tuhan, sertailah anak-anak kami dalam setiap bentuk perjuangan hidup mereka. Tuhan menolong dan menopang kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah perjumpaan kami dan persekutuan kami pada pagi hari ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang membawa doa ini kepadamu, dan kami naikkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah perjumpaan dan persekutuan kita bersama dengan Tuhan di pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Shalom dan selamat pagi.